Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. والتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah, dan sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu membahas tentang rukun-rukun sholat. Di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan pekerjaan, dan itu harus tetap ada sampai pekerjaan itu selesai. Itu namanya syarat. Contoh misalkan syarat sahnya sholat, itu kan pembahasan yang sebelumnya. Misalkan syaratnya sahnya sholat itu menutup aurat, maka sebelum sholat menutup aurat itu harus ada sampai sholat itu selesai. Contoh yang lain, misalkan suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu sebelum sholat harus ada, dan sampai kapan? Sampai selesai sholat itu harus tetap ada. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam pekerjaan itu sendiri, itu namanya rukun. Kalau sunnah, dan rukun ini tidak boleh untuk ditinggalkan. Kalau sunnah, ya terserah, mau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dia tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak apa-apa, itu kesannya apa agak diremehkan begitu. Itu sunnah. Ada sunnah, itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus, pembahasan sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 17. Ada 17. Ya. Nanti jangan bingung, karena di kitab-kitab itu bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 17, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 18. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya benar. Saya kasih tahu cara ngitungnya. Rukun sholat kalau 17 itu, tumak ninah itu dihitung masing-masing satu. Tumak ninah itu apa? Berdiam diri sejenak, berhenti sejenak. Rukun sholat itu ada 17. Kita hitung dari pertama niat, ya. Niat. Kemudian takbiratul ihram 2. Kemudian baca Fatihah, ya. Betul ya? Hah? Oh, berdiri bagi yang mampu. Kemudian baca Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian tumak ninah di dalam ruku. Setelah ruku berdiri, apa namanya itu? I'tidal. Setelah itu tumak ninah di dalam i'tidal. Terus sujud. Tumak ninah di dalam sujud 10. Kemudian duduk di antara dua sujud. Tumak ninah duduk di antara dua sujud. Kemudian dihitung lagi. Kok ada apa-apa? Ini jelas. Ayo, apa? Ini apa namanya? Tasyahud akhir. Kemudian duduk pada saat tasyahud akhir. Terus baca sholawat. Terus salam. Yang ke-17 tertib.
Ini harus hafal. Masa orang Islam tidak hafal rukun sholat? 17. Pas ya 17 ya. 17. Itu yang mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 13. Kalau 13 itu tumakninahnya dihitung satu paket. Misalkan ruku disertai tumakninah dihitung satu. Makanya nanti hitungannya 13. Karena tumakninahnya ada 4. 17 dikurangi 4 berapa? 13. Ada ya orang yang sebagian ulama yang menghitung rukun sholat itu 14. Tumakninah yang ada 4 itu cuma dihitung satu. Tumakninah ya satu, karena semuanya judulnya tumakninah. Jadi dihitung satu. Jadi 13 ditambah 1. Yang 18 nambah apa? Nambah telur apa nambah kerupuk? Nambah apa? Nambah niat keluar dari sholat pada saat salam. Itu yang 18. Tapi itu adalah pendapat yang dhaif, yang kita sendiri mungkin agak susah ketika mau melakukan itu ketika tidak tahu caranya. Nanti insya Allah ada pembahasan ketika memasuki rukun yang ke-16 yaitu salam. Kita bahas dari awal. Secara terperinci, rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Rukun sholat dibagi menjadi 3. 17 tadi itu kalau dikelompokkan menjadi 3. Ya. Pertama, rukun apa? Rukun apa? Rukun kolbi. Rukun kolbi, rukun yang ada di dalam hati. Apa itu? Niat ya, niat. Rukun yang ada di dalam hati itu namanya niat. Niat. Oh, tadi tidak kehitung ya? Niat ya? Sudah dihitung ya? Sudah. Oh, ya. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Jadi orang sholat itu tidak cukup dengan mengucapkan misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu tidak cukup kalau pada saat takbiratul ihram, pada saat dia takbir, hatinya tidak niat. Karena yang dihitung itu adalah niat di dalam hati. Walaupun tidak usolli, tapi pada saat takbir dia niat, saya niat sholat fardhu subuh, ya sudah sah. Karena memang niat itu tempatnya ada di dalam hati. Seringkali saya sampaikan, urusan niat itu saya tidak mau ruwet. Gimana niatnya puasa Senin? Gampang. Nanti malam niat saya besok niat puasa Senin. Gimana niatnya puasa qadha? Niat itu tidak harus bahasa Arab. Nawaitu usolli tidak harus. Gimana saya niatnya puasa qadha mengganti puasa Ramadan yang kemarin? Dan nanti malam kamu niat di dalam hati, saya besok niat mengqadha puasa. Ya, sudah selesai, gampang. Niat itu gampang, tidak usah ruwet-ruwet. Gimana niatnya apa lagi? Yang sering tidak tahu niatnya. Niat sholat istikharah misalkan. Ya pokoknya pada saat takbir di dalam hatinya saya niat sholat istikharah, ya sudah sah. Nggak usah cari sampai di Google, sampai nyari di kitab, di terjemahan. Niat itu gampang. Yang penting hatinya niat, maka itu sudah sah. Ini satu ya, rukun yang berupa yang ada di dalam hati. Yang kedua, rukun yang berupa ucapan. Rukun yang berupa ucapan. Ada berapa? Banyak. Ada berapa kok banyak? Ada 5. Rukun di dalam sholat yang berupa ucapan cuma ada 5. Jadi bacaan yang wajib di dalam sholat itu cuma ada 5. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, Fatihah. Insyaallah hampir semuanya hafal. Yang ketiga, tahiyat akhir atau tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tahiyat akhir.
Sampai situ batasannya. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian salam. Ini cuma bacaan sholat yang wajib. Cuma ada 5 ini. Maka untuk ngajari orang yang pertama kali mau belajar sholat, ajari 5 ini dulu. Kecuali belajarnya dari kecil tidak apa-apa. Dari Fatihah, Iftitah, bacaan-bacaan kunut, bacaan-bacaan i'tidal tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sepuh, pengen sholat, sudah tobat itu. Lama dia tidak sholat. Sudah umurnya 50. Tak usah disuruh hafalan kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ya pusing lah, Pak. Sudah banyak hutangnya suruh hafalan. Itu loh. Langsung yang penting-penting dulu. Nanti yang lainnya menyusul tidak apa-apa. Tanya dulu. Misalkan anggap saja dipanggil Mbah gitu ya. Mbah, bisa takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Oh iya, gampang itu, saya sering dengar takbir. Allahu Akbar. Oh iya, hafal. Berarti sudah selesai urusan pertama kan ya? Fatihah hafal, Bah? Apa itu Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Oh iya, saya walaupun tidak pernah sholat sering dengar itu waktu tahlilan karena dapat berkat. Hafal. Oh ya, berarti beres. Yang ketiga apa? Tasyahud. Ada 2 penyebutan, ada tasyahud, ada tahiyat. Mana yang benar? Sama-sama benar. Tasyahud karena di situ ada mengucapkan syahadat asyhadu, makanya disebut tasyahud. Tahiyat karena di situ ada kalimat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, makanya sama-sama benar. Tahiyat atau tasyahud gimana? Hafal? Enggak, saya tidak hafal kalau itu. Ya suruh hafalan itu. Ini paling tidak sampai 1 hari selesai ini. Bisa jadi kalau mbahnya ini agak cerdas, mungkin keturunan darah biru. Coba disilet kan keluar darah, warnanya biru. Itu bisa jadi dia setengah jam sudah hafal tahiyat. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia sudah hafal karena sering hadir majelis sholawatan, walaupun kadang dia tidak sholat gitu. Salam kayak apa salam? Oh, salam ke cewek-cewek itu ya? Bukan. Salam itu assalamualaikum. Nah. Oh gampang saya bisa assalamualaikum. Berarti PR-nya cuma baca tasyahud akhir itu. Dan ini saya katakan orang bisa belajar, bisa sholat itu bisa jadi 1 jam itu orang sudah bisa sholat mulai dari 0. Karena bacaan yang wajib di dalam sholat cuma 5 itu. Urusan gerakan ya tetap wajib gerakan. Tadi itu rukun, ada namanya rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Anak kecil tuh bisa loh gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbir, ruku, i'tidal, sujud. Gampang kalau cuma gerakan. Karena saya yakin dia sendiri juga sering ngelihat orang sholat. Berarti kan PR-nya ini cuma bacaan-bacaan. Kan tidak usah ruwet-ruwet kalau ngajari orang sholat itu. Bisa jadi orang itu tidak sholat, dia membayangkan, oh sholat itu bacaannya banyak. Ya karena tidak paham, tidak mau tanya. Padahal bacaan yang wajib di dalam sholat cuma ada 5. Apalagi yang masih muda-muda, itu kemungkinan kurang dari 1 jam orang sudah bisa sholat. Orang kurang dari 1 jam sudah bisa sholat. Makanya yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, apalagi orang-orang awam. Kalau santri ya, dari awal belajar, namanya sudah dari awal dia pengen belajar agama. Itu namanya rukun qauli. Tadi yang pertama rukun fi'li. Rukun qauli ada berapa? 5. Berarti sudah berapa? 1 tambah 5 berapa? 6. 1 tambah 5 sama dengan 6. Yang ketiga, rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Ayo yang mana yang berupa perbuatan? Ada berapa? Ada berapa yang berupa perbuatan? Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku.
I'tidal. Kemudian sujud. Terus duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk pada saat tasyahud akhir. Pas 6 ya. Ditambah berapa? Ditambah 17. 6 tambah 5. 6 tambah berapa tadi? 5 tambah 1. Berarti berapa? 13. 6 tambah 5 11. 6 tambah 5 11. Tambah 1 12. Ini yang versinya 13. Yang versinya 17 berarti ditambah berapa? Tambah 5. Tumakninah. Tumakninah 4. Berarti jumlahnya ada 10 kan ya? 17. Enggak, rukun fi'li, rukun fi'linya. Rukun fi'linya ada berapa? 10 tambah 5 tambah 1 berapa? Hah? 16. Berapa? 16. Yang keempat ada namanya rukun maknawi. Rukun maknawi itu ya bukan berupa ucapan, bukan berupa perbuatan, itu namanya tartib. Maknawi itu ya karena memang ya tartib itu dikatakan maknawi karena dia dikatakan ucapan juga ya gimana tidak masuk, dikatakan perbuatan juga tidak masuk karena itu harus tartib. Dari rukun pertama sampai rukun yang terakhir. Itu jumlahnya berapa semuanya? 17. Paham? Bisa ngitungnya? Rukun kolbi berupa hati, yang ada di dalam hati ada 1. Jadi ingat-ingat ya. Itu kalau bisa dikasih semacam tabel atau kasih skema gitu lah. Yang kedua, rukun qauli ada 5. Setelah ini coba ya, setelah ini tutup bukunya. Coba saya tes ya bareng-bareng. Kalau dituju satu-satu nanti malu nanti. Rukun kolbi 1. Ya. Apa namanya? Niat. Rukun qauli ada 5. Apa nama takbiratul ihram? Fatihah. Terus tasyahud akhir, baca sholawat, salam. Rukun fi'li, anggap saja kita kalau versi 13 ada 6. Kalau versi rukun yang 17 ada 12. Ada 10. 10 itu. Anggap saja kita ngikuti yang 13. Berarti ruku berdiri dulu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk pada saat tasyahud akhir. Berapa sudah? 6. Kemudian namanya ada rukun maknawi. Rukun maknawi itu namanya tartib. Paham? Dari sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Bisa nggak jadi orang sholat? Bisa, insyaallah. Bisa. Coba sekarang tutup itunya. Tes. Sebenarnya ini loh. Hadir cari ilmu, hadir kajian, hadir taklim itu biar cepat. Jangan cuma sekedar hadir. Jadi sebelumnya itu sudah persiapan dulu. Misalkan saya umumkan di grup, besok temanya rukun sholat misalkan. Cari dulu di Google gitu. Biar ada gambaran, tidak apa di Google tidak apa. Nanti kan langsung saya benarkan. Cari dulu gambarannya di Google, rukun sholat. Ini. Pahami sebisanya. Setelah itu di sini. Oh ternyata yang ini salah. Oh ternyata saya salah paham. Ini nanti cepat. Setelah itu nanti kalau sudah nyampe rumah, bacalah walaupun sekali, tidak apa. Insya Allah tidak sampai setahun itu perkembangannya cepat. Daripada hadir pulang. Ya ada daripada yang tidak hadir sama sekali. Tapi kalau pengen cepat perkembangannya seperti itu. Sebelum berangkat belajar dulu. Setelah di sini belajar, setelah pulang belajar lagi. Walaupun cuma 1 kali, dibaca 1 kali tidak apa-apa. Apalagi sampai dihafalkan. Tapi ya dilihat dulu anaknya, kalau nangis ya jangan hafalan terus. Nah, coba
Kita tes ya, kita tes dari pertama ya. Rukun sholat ada berapa? Ada berapa rukun sholat? 11, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, dan ada yang mengatakan 18. Ada beberapa versi ya. Ada yang 13, 14, 17, 18. Dan bahkan ada sebagian ulama itu yang memasukkan rukun sholat itu khusyuk. Nah ini repot ini. Ini kalau kita ngikuti pendapat ini tidak sah semua sholatnya. Kalau tidak khusyuk tidak sah sholatnya, karena termasuk rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan menjadikan sholatnya tidak sah. Anggap saja kita ngitung yang 17 ya. Hitung yang 17. Kita hitung dulu dari awal sampai akhir 17. Setelah itu baru kita kelompokkan. Ini biar agak sedikit bekerja otaknya. Biar bukan cuma sekedar menerima. Dari tadi kan belum mikir ya. Mikirnya kan mikir apa, banyak masalah, banyak apa. Sekarang kita mikir ilmu. Dimulai dari yang pertama, apa? Niat. Ini jawab kok cuma 2. Mana yang lain? Siapa? Mbak Nurul, mana? Yang lainnya mana? Mbak Nurul, Mbak siapaan itu? Udah ada. Nah, terus siapa lagi yang mondok di Bu Arafah itu? Mbak Arafah. Ibunya kan pulang umroh, jadi pulang. Jemput ke Mekah ya. Pertama niat. Kemudian kita harus ngitung sesuai urutan ya. Ngitung sesuai urutan. Kita bayangkan sholat itu dari awal sampai akhir. Itu rukunnya sudah urut, itu sudah. Niat. Dimulai dari niat dulu. Niat dulu. Pertama kan niat. Niat. Kemudian berdiri. Ini khusus sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah itu walaupun duduk tidak masalah. Berdiri. Kemudian baca. Bukan baca Fatihah. Ngetes. Berdiri. Kemudian takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram itu takbir yang mengharamkan yang awalnya halal. Ketika sholat orang sudah takbir, makan itu halal apa haram? Halal. Tapi kalau sudah sholat haram. Itu namanya takbiratul ihram. Mengharamkan yang awalnya halal. Itu loh. Main HP, update status, upload video di story, boleh pada boleh? Boleh. Waktu sholat? Nggak boleh. Waktu sholat sambil selfie begini, nggak bisa. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus ruku, terus tumaknina di dalam ruku, terus i'tidal itu apa? Bangun dari ruku itu berdiri itu. I'tidal. Kemudian tumaknina di dalam i'tidal. Terus sujud 2 kali. Kemudian tumaknina di dalam sujud. Terus duduk di antara 2 sujud. Tumaknina di dalam duduk di antara 2 sujud. Terus membaca tasyahud akhir. Duduk di antara tasyahud akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir ini ada rukun tersendiri duduknya itu. Kemudian baca baca sholawat. Kemudian baca salam. Yang ke-17 tertib. Jadi
Yang terakhir itu biar orang itu udah gampang was-was ya. Ketika baca tasyahud, ini apa? Ukuran yang paling wajib, yang akhir sampai sini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah, itu yang wajib cuma sampai situ. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, tidak wajib. Wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai terakhir tidak wajib. Tidak wajib. Makanya tidak usah heran kalau sholat tarawih kita kok belum salam, imamnya kok cepet banget itu sudah salam. Ya karena dia tahu imam itu yang wajib sampai mana. Loh, kamu dibaca dari awal sampai akhir sampai ke Jakarta. Ya tidak selesai. Jadi jangan gampang protes. Orang gampang protes itu biasanya dia sedikit ilmunya, gitu loh. Karena gampang menyalahkan orang lain, gitu. Paham? Ini baru membahas tentang jumlah rukun di dalam sholat. Belum memasuki pembahasan rukun di dalam sholat itu sendiri. Ini kalau kita bahas ya pasti panjang. Dilanjutkan besok ya. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi besok kita memasuki rukun yang pertama, niat. Ini pembahasannya panjang. Insya Allah kalau sekarang takut nanggung, pembahasannya itu nanggung. Besok lanjut tambah ngulang lagi. Silakan yang mau tanya seputar sholat. Silakan. Sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Tidak boleh sholat kecuali ketika dia memang diharamkan sholat. Contohnya perempuan pada saat dia haid atau nifas atau wiladah melahirkan. Apa melahirkan sholat? Ayo silakan yang mau tanya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Malu bertanya, tidak usah tanya. Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya berarti pintar-pintar semuanya. Silakan yang mau tanya. Perempuan pastinya banyak permasalahan itu, terutama masalah sholat. Pastinya banyak pertanyaan. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Iya, seputar sholat. Iya. Kalau subuh ya Ustaz. Iya. Itu jam berapa sekarang? Jam 4 kurang. Jam 4 setengah 4 lewat 5 menit itu sudah jam 4. Hah? Subuh jam berapa? Jam 4 setengah 4 kurang lewat 10 menit itu. Iya. Awal ya Ustaz. Sudah adzan itu? Iya, sudah. Iya, terus kenapa? Kalau bangunnya jam 3 Ustaz. Oh iya. Ini enggak sholat kan sudah hampir kan. Sudah subuh. Nah, kita tidur lagi. Jadi sampai jam besar ya. Iya. Padahal pengalaman ya. Bangun jam 6:30 ya. Bangun 6:30 itu ya. Iya, bangun Iya. sampai jam misal jam 6 atau jam 5. Ya, anggap saja 6:30 kan sudah keluar itu waktunya. Iya, terus kenapa? Terus gimana hukumnya sholat itu sendiri? Ya. Boleh mengqadha? Ya iya, tetap wajib mengqadha. Bangunnya itu ya saja. Bangun langsung qadha gitu. Langsung qadha. Cuma begini, untuk tidurnya itu bagaimana kita menghukumi, apakah dia berdosa atau bagaimana, tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya dia punya kebiasaan, ini kalau saya tidur itu pasti kelewatan ini. Pasti apa istilahnya Madura itu? 12. Iya, tababus ya. Iya, kalau dia yakin kebiasaannya seperti itu, maka tidurnya itu dihukumi dosa. Tapi kalau dia termasuk wanita yang solihah, misalkan, biasanya
Jarang kalau pas ketiduran langsung sampai jam 6:30, jarang. Tiba-tiba ketiduran sampai 6:30. Bangun-bangun sudah jam 6:30. Langsung ke sini hadir kajian. Oh, luar biasa itu. Nyampe sini sudah selesai. Bagaimana? Tidurnya tidak dosa. Dia ketiduran itu tidak dosa karena tidak punya kebiasaan seperti itu. Tapi wajib sholat, ya tetap wajib untuk diqadha, begitu loh. Tetap wajib untuk diqadha. Dan mengqadha sholat itu tidak harus di waktunya. Artinya mengqadha sholat subuh boleh di waktu duhur, mengqadha sholat subuh boleh di waktu asar. Tidak harus nunggu, oh nah, besok saja saya qadha karena belum masuk waktu subuh. Ya tidak harus. Ya kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya apa? Kuburkan. Mimpi itu misalnya pas waktu bangunnya sebelum subuh, ya itu di dalam tidur itu mimpi sholat sampai jam 7 kadang nggak sholat. Ya masya Allah ya, sampai mimpi sholat ya. Kayak beneran itu mimpi Ustaz. Iya, terus setelah bangun tidak sholat ya, nyaman. Duhanya itu kok kayaknya tadi tidak sholat, baru merasa. Ya tinggal diqadha di waktu duha itu, tidak apa-apa. Qadha jam 7, anggap jam 7 gitu, tidak apa-apa. Makanya kalau qadha, misalkan malu pakai kunut begini, tidak usah kunut kan tidak apa-apa. Itu namanya sholat subha, itu subuh plus duha. Jadi kunut itu kan sunnah ya. Walaupun tidak kunut juga ada masalah. Jadi biar dianggap sholat duha, padahal sholat qadha subuh. Nah, tapi ya tidak apa-apa, tidak usah malu. Pakai ini tidak apa-apa, pakai kunut tidak apa-apa. Kayak melakukan kriminal. Paham? Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Besok kita memasuki rukun yang pertama, apa? Niat. Itu penting, niat biar paham. Kalau dibahas sekarang terlalu panjang. Dikasih semangat semuanya itu. Yang jarang hadir kasih semangat. Apa namanya? Toh juga hadirnya kan gratis. Tinggal datang aja. Di samping juga masih banyak hal-hal yang wajib yang perlu untuk diketahui. Itu terkait dengan ibadah sehari-hari. Jangan-jangan orang sudah sholat beberapa tahun ternyata sholatnya tidak sah, tidak benar. Berarti kan dianggap tidak sholat. Kenapa kok tidak tahu? Karena tidak belajar. Wallahu a'lam bishawab.